Ya, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema kita hari ini siapakah? Yesus. Ya, saya menyiapkan tema ini, saya mengingat dulu Yesus ketika membawa murid-muridnya, dia juga bertanya kepada murid-muridnya, "Kamu ganindu isikin aku enda," katanya. Ya, coba mari kita lihat Markus, ya, Markus 8 ayat 29. Sebelum kita kepada tema ini, waktu itu Yesus ketika dia berjalan berkeliling bersama murid-muridnya, ya, Yesus juga bertanya kepada mereka. Ya, Markus 8 ayat 29. Ya, sudah dapat? Di sini katanya waktu itu ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini Yesus bertanya sama kita, "Isikin aku enda menurut lu," katanya. Siapa kita jawab? Iya. Siapa? Dia Allah. Oh, dia Allah. Dia adalah Mesias. Mesias artinya apa? Juru selamat. Ya. Tapi waktu itu Yesus melarang mereka untuk memberitahu. Ya, ayat bawahnya apa? Ayat 30-nya mungkin ya. Coba terus tampilkan. Di sana, lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Ya. Kenapa ini? Karena waktu itu memang belum waktunya. Karena tanpa diberitahu pun Yesus memang terkenal karena banyak hal yang dia buat di tengah-tengah bangsa Israel. Orang buta dia melekkan, orang kusta dia sembuhkan, orang mati dia bangkitkan. Apalagi? Dia mati. Apa bangkit? Iya, bangkit ya. Tapi bagaimana keajaiban demi keajaiban yang Yesus buat waktu itu? Makanya Yesus ketika menyembuhkan orang pun Yesus selalu katakan, jangan beritahu kepada siapapun. Ya. Ya, tapi hari ini lagu kita tadi mengatakan apa? Semua orang harus tahu. Kenapa? Sudah saatnya, karena Bapak Ibu hari ini kita hidup di zaman akhir. Kita harus memberitakan Injil, memberitakan Yesus di mana kita Yesus tempatkan. Ya. Ya, hari ini ada 3 hal yang mungkin boleh kita renungkan Yesus yang diumpamakan di dalam Injil Yohanes. Karena sebelumnya ketika Injil baik Matius, Markus, Lukas mencatat ketiga apa yang dikatakan Yesus ini, tapi ia kamu isikin aku, dan 3 kali 3 Injil ini mencatat. Hanya Injil Yohanes yang tidak mencatatnya. Baik, tema kita siapakah Yesus? Ya. Kalau bagi kita Bapak Ibu, Yesus itu yang paling mantap sama kita apa? Juru selamat. Ya. Ya, berarti kalau sudah mantap juru selamat, berarti kita sudah selamat ya. Ada kebutuhan dari kamu seleda, selamat. Selamat, yakin 100%. 100%. Jangan mudah-mudahan. Ya. Jangan, karena pusat kekristenan adalah Yesus. Ya. Bukan supaya nanti ada orang yang meliturgikan aku. Bukan apa lagi? Bukan supaya ada orang yang nanti memberkati aku. Bukan karena orang semua sudah punya agama, baru aku juga punya agama. Tidak. Pusat dari semuanya adalah Yesus. Maka kita perlu mengenal Yesus. Mari kita lihat siapakah Yesus yang disampaikan Yohanes 8 ayat 12. Mari kita buka. Hari ini kita akan melihat yang pertama Yesus
menurut Yohanes 8 ayat 12. Ya, ini sudah hafal kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia. Siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Iya, Yesus mengatakan dirinya dialah terang dunia. Ya, saya udah 2 kali dalam hidup saya, Bapak Ibu, hampir menabrak orang. Waktu itu kejadiannya pas di depan SMA Negeri Kuala. Saya punya lampu, kereta saya itu punya lampu. Tetapi yang datang dari arah, karena saya dari Kuala, dia dari arah sana, dia nggak punya lampu. Saya mau potong satu kereta yang di depan saya gitu. Saya nggak nampak memang, karena sudah gelap. Ya, waktu saya potong gini, yang saya potong tadi, ibu yang dibonceng yang menjerit dia, wow, katanya gitu. Akhirnya saya spontan hanya telang 1 detik, saja gitu. Kalau Pak, saya sudah tabrakan lada kambing. Ya, arti terang, Yesus mengatakan, Akulah terang dunia. Dunia ini hari ini memang ini terang, tetapi dunia ketika sudah jatuh ke dalam dosa, ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, dunia ini sudah gelap. Makanya orang-orang yang tidak memiliki Yesus sama seperti dia tidak memiliki terang, memiliki Yesus, maka rusuh yang tukar. Makanya selalu ada insiden. Saya percaya 100% orang yang mempunyai Yesus, pasti daerah itu, kalau daerah itu sudah terima Yesus, aman. Kamu sudah terima Yesus, masih mau mencuri? Enggak. Seperti itu. Makanya saya, kalau sudah Yesus, terima Yesus semua, pasti aman ya selewat. Tapi kenapa hari ini kita lihat ladang kita pun tak aman? Ya, sawit berdodo sekali. Ya, kenapa? Karena Yesus tidak bilang dari Bapa, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku. Jadi kalau orang yang mengikut Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itu hidup di dalam dosa, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Maka berikut ini, sebelum ayat 12 ini kan ada perempuan yang kedapatan berzina, ya. Nah, sebelumnya sebelum ayat pasal 8 ayat 12 ini, bagaimana perempuan ini berzina? Dia kedapatan ketangkap basah untuk berbuat zina. Tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia bawa yang kedapatan tangkap basah tadi kepada siapa? Kepada Yesus. Apa jadinya perempuan yang berzina ini? Selamat atau mati dilempar? Selamat. Makanya orang kalau datang dibawa sama Yesus, selamat. Jangan dibawa sama pendeta, ya. Jangan dibawa sama yang lain. Bawalah dia supaya mengenal Yesus. Makanya sebelum ayat 12 coba kita lihat pasal 8 itu, Yohanes 8 ayat 12, ayat 11-nya saya baca. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Ya, mungkin di atasnya dulu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya,
Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi selamat akhirnya perempuan yang berzina ini ketika dibawa kepada Yesus. Karena orang-orang yang menghakimi wanita ini pun justru sadar. Ketika Yesus terangi, apa kata Yesus? Cuma satu perkataan Yesus, barang siapa yang tidak berdosa, baiklah dia dulu yang melempari wanita itu. Itu perkataan Yesus yang membuat orang yang menghakimi wanita yang berzina ini tadi sadar. Ya. Makanya Bapak Ibu, Yesus, saya bilang tadi, dia memang pusat kontrol kekristenan. Dialah memang yang harus kita kenal. Jadi ketika kita tidak ada terang, ya anak-anak kalau mati lampu di rumah, karena udah 4 anak di rumah ya, kalau mati lampu lagi sama kami, aduh kedai. Tapi ketika nyala lampu gimana? Ya senang dia. Oleh terang ini seperti terang yang kita butuhkan ini, seperti inilah dunia ini. Yesus yang kita butuhkan. Tanpa Yesus dunia ini makin gelap. Ya, makanya kita harus memberitakan Injil. Makanya kita, Bapak Ibu, kita harus memberitakan Yesus. Karena lewat Yesus orang bisa diubahkan. Kekejaman, rawa-rawa nggak bisa mengubah orang. Ya. Kalau kita buat marahi, Johnson itu kalau saya marahi, dia di depan saya baik. Kalau nggak saya, ore, kata yang di dalam hatinya, Bapak nggak ada. Ya, Coki, Bibit, semua mereka seperti itu. Kalau nggak ada maminya, saya, mereka. Nah, makanya pengajaran untuk anak supaya takut itu sebenarnya nggak pas. Tapi ajarkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang mengubah hidup orang. Jadi hari ini kita sudah tahu siapa Yesus. Dialah terang. Kalau sudah kamu pegang senter terang Yesus, bagaimanapun jalan itu gelap, bisa kamu tinggal terang. Orang yang di depan belum tertolong. Ya, persoalannya sudah kamu terima Yesus, tapi padam dia. Ini bahaya. Padam karena apa? Karena dosa. Ya. Karena banyak hal. Jadi Yesus adalah barang siapa mengikut aku, kata Yesus, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Bagaimana rupanya mengikut Yesus? Ya, mengikut Yesus ini pengalaman Petrus. Mari kita lihat sebentar 1 Petrus. Ya, Petrus ini orang yang bersemangat ya. 1 Petrus 1 ini ayat 12. Kita harus, ketika kita mengikut Yesus, kita nggak bisa diam-diam saja ya. 1 Petrus 1 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah. 1 Petrus 1 ayat 13 ya, maaf. Ya. 1 Petrus 1 saya tinggal tadi ayat 13. saya ya.
Ya, 1 Petrus 1 ayat 13, demikian firman Tuhan. Ya. Karena itu, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Ya. Kalau bahasa karonya saya baca, maka sikapkanlah ukur untuk kata waripi. Jadi mengikut Yesus, kita memang harus menyiapkan ukur utang. Uga caranya kata waripi katanya. Maka sikapkanlah ukur untuk kata waripi, mentekanlah dengan tuhu-tuhulah ada pengharapan dan pasu-pasu. Si pagi diberikan ibadah dan baru sama dengan Yesus Kristus dunia. Ya, salah satu orang yang mengikut Yesus, maka dia harus selalu menyiapkan akal budi. Kalau di dalam terjemahan Karo, ukurnya harus bersikap. Adalah bersikap sakit hati kepada orang bodoh. Ya pasti sakit hati kita. Tapi kalau ada firman Tuhan seperti Amsal yang dibagikan kakak Mama Joseph tadi, kan itu yang membuat kita kuat. Untuk menyiapkannya itu, ini harus kita miliki. 1 Petrus 2 ayat 2. Ini yang harus kita miliki. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ya, jadi sikapkannya salah satu, kita seperti bayi tadi yang selalu suka air susu. Kalau bayi itu baru lahir, kalau nggak kita kasih susu gimana? Iya, dongnya dong menarik bang. Ya pasti mati. Begitu. Jadi ini yang penting. Kita mengikut Yesus itu, barang siapa mengikut aku, artinya continue. Tidak punya waktu. Pagi-pagi itu saat teduh, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau enggak, iya, kita akan akhirnya bisa mengikuti hawa nafsu kita pada masa kebodohan kita. Itu kata Petrus. Artinya masa kebodohan itu masa di mana kita belum mengenal Kristus. Masa di mana kita belum menerima Yesus. Ketika kita nggak menyiapkan, nggak waspada, maka kita akan mengikuti hawa nafsu kita pada waktu kebodohan kita. Pernah membaca itu? Kan pernah itu disampaikan Petrus. Ya jangan turuti lagi hawa nafsumu pada kebodohan. Masa kebodohan. Masa kebodohan itu masa di mana kita belum menerima Yesus, belum mengenal Yesus. Iya. Baik, yang kedua kita akan lihat siapakah Yesus. Yang kedua, mari kita lihat Yohanes 10 ayat 11. Jadi kita baca sama-sama Yohanes 10 ayat 11. Mari kita baca 1-2 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yang kedua, siapakah Yesus di sini? Dia gembala. Ya. Bagaimana Daud sendiri mengaku dalam Mazmur 23 itu bahwa Tuhan adalah gembalaku. Dia mengatakan takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ya, sudahkah kita jadikan Yesus ini, ketika Yesus sudah kita terima, itulah terang tadi, apakah dia sudah kita jadikan menjadi gembala?
Kalau ayat 9, saya ingat bagaimana Tuanku Muhammad Joseph pernah katakan apa? Barang siapa masuk katanya, dia akan selamat dan menemukan padang rumput. Bahasa Karuna karena gagah tenang begitu. Ya, ini terbukti orang-orang yang mengikut Yesus di dunia ini juga Tuhan akan tolong. Orang-orang yang di luar pemikiran, ketika mereka mengikut Yesus, menjadikan Yesus gembalanya, maka Tuhan akan membawa dia ke padang yang rumputnya ada, rumput hijau. Ya, nggak akan pernah seorang gembala itu membawa dombanya ke padang gurun. Nggak akan pernah. Yesus, kalau dialah memang sudah menjadi gembala kita, nyawanya saja sudah diberikannya untuk kita, apalagi hal-hal kecil yang lain. Ya, walaupun tadi dia bilang MC apa katanya, situasi hari ini sulit, ya, masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu gembala kita? Kalau Tuhan itu gembala kita, tak akan kurang. Ya, mungkin hari ini nggak ada, pas perlu ada, pas perlu ada, gitu. Ya, Yesus itu gembala. Maka dalam sekolah minggu saya ingat selalu, gembala yang baik turut, tidak pernah aku ditinggalkannya di dalam lembah, artinya di dalam kegelapan, di dalam ketika kita menghadapi banyak pergumulan, di atas bukit sang sukses, Yesus selalu menjadi gembala. Ya. Tapi ketika manusia tidak menjadikan Yesus gembalanya, makanya orang-orang seperti itu akan binasa, akan terancam. Ya, kalian pernah lihat domba yang berkeliaran di jalan raya? Saya pernah lihat domba berkeliaran di jalan. Gimana, Bi? Di Kuala. Itu berbahaya. Domba yang ada gembalanya itu di mana? Yang geluh lalu mempah di negeri. Makanya Yesus itu gembala. Dia mau mati untuk kita. Makanya dia bilang tadi, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tapi seorang upahan, ketika ada ancaman, maka dia akan Yang ketiga, siapakah Yesus? Mari kita lihat Yohanes 11 ayat 25. Ya, saya mantap sekali bagi saya Yohanes 11 ayat 25 ini, karena ini yang dulu paling takut aku, kematian. Mulai dari kecil, kalau kulihat orang di peti, kubayangkan aku selalu dalam peti. Mari kita baca Bapak Ibu sama-sama 1-2 ya. Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Iya. Hal ini sudah Yesus buktikan ketika Lazarus sudah 4 hari dikubur. Dia sengaja ketika dikabari kepadanya bahwa Lazarus yang dia kasih sakit, dia sengaja tidak datang. Kenapa? Karena dia mau menyatakan bahwa supaya murid-murid, bahkan Marta dan Maria juga waktu itu sebenarnya tak percaya bahwa Lazarus Turang Nae akan hidup
juga pada waktu itu. Makanya waktu itu Marta bilang, ya aku percaya Tuhan bahwa dia akan mati waktu nanti akhir zaman, dia akan hidup begitu ya, bangkit. Tapi Yesus membuktikan bahwa walaupun sudah 4 hari dikubur, Lazarus yang sudah mati bangkit kembali. Ya, bahkan ada juga anak janda lain itu yang sudah digotong, dipikul, mau dibawa ke kuburan waktu itu. Jumpa ketika Yesus meneruskan perjalanannya ke Jeriko, ya, jumpa dengan Yesus. Maka waktu dilihat Yesus, ibu itu sadakan anak naik, menjadi laki, menjadi yang muka janda, muka malu. Maka tergerak hati Yesus waktu itu tiba. Makanya dihampirinya mayat pemuda yang sudah dibusuk itu. Kejegan, katanya langsung juga. Itulah harapan terbesar yang harus kita miliki tentang Yesus. Walaupun dunia ini mungkin kita punya, tetapi tanpa Yesus semua sia-sia. Tapi kalau sudah Yesus itu menjadi milik kita, kita menjadi milik Yesus, walaupun nanti mati, kita akan dibangkitkan lagi. Senegujeni mandu. Atau pasu-pasu naik mencatat jangdoni dan mencatat. Latar kablit wahari kekeken. Kita jenda kira tuh ngelit wahari kekeken. Pada masa kita akan bangkit. Makanya Yesus, akulah kebangkitannya dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Kalau hari ini Yesus datang, kita belum mati ya, kita langsung terangkat bertemu Tuhan di awan-awan. Bagi pengantin laki ngalo-ngalo pengantin di guru, begitu waktu pesta. Atau pengantin di guru ngalo-ngalo di laki. Ada pesta kalau pernah begitu. Bawa kambing ya. Jadi kalau hari ini Yesus datang dengan sekejap tubuh ini diubah, kita bertemu Yesus di awan-awan. Kamu mau mati dulu atau mau langsung hari ini Yesus datang? Mana yang lebih enak? Kalau kita pikirkan Yesus datang. Ya Yesus datang. Saya kalau membayangkan mati, semangat gaya begitu, agak takut saya begitu. Tapi kalau hari ini Yesus datang kan kita nggak sempat ditanam ke tanah, makan dicacing, lalu nanti memang dibangkitkan begitu. Kan lebih enak gimana? Ya, terangkat. Dua cuma yang nggak mengalami kematian di Alkitab. Satu Henok, satu Elia. Mereka nggak mengalami kematian, langsung diangkat Tuhan ke surga. Ya, inilah harapan terbesar, harapan yang membuat hati ini bahagia. Lama ande ukurin itu mati, tentu kalau mati nggak ada kebangkitan, waktu labu ukur itu. Iya kan? Aku labu ukur, lipat dari kerinangan, ada mati, labu baba, sebagainya, lakukan puja, begitu. Tapi ande mati tengah puja. Makanan nina Petrus sukarina, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus nina, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, yang memberikan kepada kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Kekayaan Kristus, kebangkitan Kristus
Itulah yang membuat kita hidup penuh pengharapan. Lah ada mati ya, waktu habis. Ya, coba kita lihat 1 Petrus itu. Ya, ini yang pernah dikatakan Petrus ya. Mari kita lihat 1 Petrus 1 tentang kebangkitan Kristus ini, pengharapan yang besar. 1 Petrus 1 ayat 3 ya. Ini sangat membahagiakan saya ya. Saya akan baca 1 Petrus 1 ayat 3 begini katanya, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Jadi hidup yang penuh pengharapan. Ya. Makanya saya ada harapan saya besar, kalaupun saya mati, saya akan bangkit lagi. Oleh karena harapan yang besar itu, makanya Bapak Ibu, lama saya bergumul yang saya bilang batu nisan yang dulu selalu ditulis orang, ingat pernah ini Ijondo Marsara ini bahasa Simalungun. Kalau bahasa Tobanya apa? Ison Maradia. Ada aku mau ganti gundari. Ijenda di Maiwali. Karena terkelaku, karena aku keke. Emang karena oleh iman itu aku bertindak. Orang tua kegelangan kami, ijenda di Maiwali keke. Lamadi pas kuburan, langkerina agama, lari keke kaisi sembahyang. Yesus cuma yang bangkit dari kematian, dan Yesus juga yang cuma berjanji, aku akan datang kembali. Tidak ada yang lain berjanji. April dengan aku pagi lalu kamu. Memang tak ya? Yohanes pasal 14. Ada yang bersikap ingat pandu. Bagi aku malu kamu. Sebab adalah kalau Tuhan bersihkan adalah kalau Tuhan kita, atau kamu pergi ke Amsterdam, ada sana saudaramu. Kurasa kalau kamu tak dijemputnya di bandara, susah ya. Seperti itu Yesus dalam Yohanes 14, adikku bersikap ingat malu dengan aku pagi lalu kamu ini kalau Tuhan kita kena nikmat. Jadi adalah lalu kendu Yesus gondekah kamu gereja, terima Yesus. Sebab Yesus mengutelur dari si pelajari. Yang pertama dari kisah Yesus, dia terang. Bagi terang yang si perlukan kita, bagian kita memerlukan Yesus. Telah kita selamat. Yesus yang kedua kisah dari gembala. Dalam susah senang selama kita hidup di bumi, Yesus jadikan gembala. Maka dan bukan kata tentu. Saya pernah bilang dulu sama Nobi, waktu dia mau masuk kuliah, Nobi nggak ingat lagi atau Bi, kalau kamu setia sama Tuhan, selesai kuliah. Itu saya pernah. Dan terbukti banyak orang-orang yang memang mustahil. Ya, Pak Bangun itu dia pernah cerita sama saya, dia dulu memotivasi saya supaya sungguh-sungguh ikut sesuatu itu. Dia waktu kuliah di USU, sebelum dia kuliah dia tanam kacang goreng katanya di Tanah Karo. Waktu ku tanam kacang goreng,
mau panen, cabut abu di dalam ini, abu. Setelah itu pergilah aku ke Medan, ya, sambil dari becak yang dulu waktu itu juga dia kuliah, ya. Tapi dia sudah dengar firman Tuhan, tapi belum yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Suatu udah semester 2, katanya dia mau masih melanjut, nggak ada lagi uang kuliah. Maka dia bilang, Tuhan, kalau memang Kau ada betul Tuhan Yesus, buatlah supaya selesai kuliahku. Tiba-tiba ada ibu katanya waktu itu di Medan minta anaknya untuk diprivat. Privatnya bahwa anaknya itu dulu mau masuk ke dokteran, akhirnya dia dari bapak itu lulus dan biaya kuliahnya akhirnya ditopang oleh keluarga itu. Jadi itulah Yesus gembala. Bagaimana dia sudah beribu-ribu orang sudah digembalakan Tuhan. Memang tak tinggal nggak ada suami pun. Tuhan Mama Joseph bisa dia bangun rumah, bisa dia sekolahkan anaknya 3 kuliah, ya. Kalau secara pemikiran gimana? Sulit ini, tapi Yesus kalau memang dia kita jadikan gembala, ya nggak mungkin kita dibawanya kepada guru, pasti dibawanya kemana? Ke padang rumput yang hijau. Mungkin ada proses, ya, ada juga memang proses. Tetapi ketika kita terus mau menjadikan Yesus itu gembala kita, ya, takkan kekurangan aku, kata Raja Daud. Dulu aku muda, kata Daud, dan sekarang sudah tua, belum pernah kulihat. Iya, orang percaya itu meminta-minta doa. Makanya ini perlu. Yang terakhir tadi Yesus adalah kebangkitan dari itu. Iya, walaupun kita mati, suatu saat kita akan dibangkitkan. Ya. Mati pasti. Saya sudah 51 tahun hari ini. Setengah abad. 3 tahun hari ini umur Tuhan itu selalu. Kenapa? Udah sakit-sakitan. Ya. Kalau abang bapak itu aku tengok tambah sehat dari ini. Tengok tambah sehat. Nah, betul. Ya, jadi aku sakit-sakitan, semalam gak pergi ke Raja Berenang. Tiba-tiba nggak bisa berjalan. Bahaya itu. Jadi bersyukur kita hari ini masih bisa. Ya, makanya harus sampai kita punya iman. Ya, harus ada yang kita pegang. Isi Yesusnya. Jangan nanti ke gereja terus memberi waktu, tapi kamu nggak mengenal siapa Yesus. Ya, siapa Yesus tadi? Dia terang. Siapa lagi? Dia gembala. Siapa lagi? Dia kebangkitan dan hidup. Masih banyak. Siapa lagi Yesus yang kita tahu? Jalan dan kebenaran dan Dia roti hidup. Roti yang telah turun dari surga. Dia Yesus. Siapa lagi? Akulah air hidup. Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku untuk diberi Tuhan minum. Ya, Yesus fokus hidup kita. Yesus kain persibahan dunia dan Yesus. Ya. Baik, mari kita bernyanyi dulu satu lagu. Setelah itu kita tutup ibadah kita. Jadi gembala. Kalau ada di antara kami belum Tuhan Yesus menjadi gembala, kiranya Tuhan berbicara supaya mereka menjadikan Engkau Tuhan Yesus gembala mereka. Tuhan, kami bersyukur juga lewat kebangkitan-Mu
memberikan kepada kami suatu hidup yang penuh pengharapan, di mana suatu saat walaupun kami mati, kami akan bangkit. Ketika Tuhan datang kedua kali, orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya. Mereka akan bangkit untuk beroleh hidup yang kekal bagi mereka yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Allah. Tetapi bagi orang yang belum menjadikan Tuhan juru selamatnya, akan bangkit juga untuk menerima hukuman. Betapa mengerikan neraka yang sebenarnya bukan diciptakan untuk kami Tuhan, tetapi diberikan itu, diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tuhan, kami tahu bahwa kedatangan-Mu ke dalam dunia supaya semua kami diselamatkan. Tidak ada satu pun di antara kami yang mau Tuhan untuk binasa. Oleh karena itu, Tuhan Yesus pulihkanlah umat-Mu. Kalau ada di antara umat-Mu juga yang hari ini sudah jauh daripada Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada Yesus Kristus pemelihara jiwa. Tuhan, jangan ada satu pun di antara kami yang binasa, tapi biarlah semuanya kami yang diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Roh-Mu yang kudus meneruskan perkataan-Mu ini kepada kami. Betapa Engkaulah Mesias itu, Engkaulah Juru Selamat. Terpujilah Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.